Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, sahabat semuanya, di video kedua ini saya ingin mencoba untuk mengangkat sebuah hadis yang itu nanti dapat kita pikirkan bersama-sama. Yang mana dengan hadis tersebut, rame ini ya, jalannya rame ya. Yang mana dengan hadis itu harapannya semoga dapat menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita. Ya, jadi harapannya dengan adanya video ini, dengan mengangkat sebuah hadis tersebut bisa menambah keyakinan dan keimanan kita. Yaitu hadis tentang tafakkur. Hadis tersebut pendek, ya mungkin mudah untuk kita hafalkan bersama-sama. Yaitu hadisnya berbunyi tafakkaru sa'atin khairun min ibadatis sittina sanah. Tafakkaru sa'atin, tafakkur 1 jam, khairun itu lebih bagus, min ibadatis sittina sanah, daripada ibadah 60 tahun. Bayangkan kita dan mayoritas orang zaman sekarang itu hidup berapa tahun? Mayoritas hidup 60 tahun. Andaikan lebih itu sudah berkah tambahan gitu ya. Dan ini ada sebuah ibadah yang dinilai ibadah, yaitu tafakkur 1 jam. Akan tetapi itu lebih baik daripada kita beribadah 60 tahun. Maka untuk apa? Kenapa kok kita gak mencoba gitu? Kemudian apa itu tafakkur? Ya, pertanyaannya, apa itu tafakkur? Jadi tafakkur itu bisa berarti bahwasanya kita itu berpikir, kita memikirkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan kebesaran semua alam semesta ini, akan mukjizat dari para nabi, akan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu disebut sebagai tafakkur. Maka ketika kita itu mau mencoba untuk tafakkur, berpikir, itu nanti akan bisa menambah atau menumbuhkan iman dan keyakinan dalam diri kita. Jadi coba kita berpikir. Sekarang itu tadi ada sebuah angin gitu ya. Kendangi gavalume klodak-klodak, gavalum atau apa namanya itu ya. Coba kita pikir bersama-sama. Angin itu bagaimana kok bisa menggerakkan sebuah benda? Padahal itu tidak terlihat. Begini gitu. Angin tidak terlihat, di sekitar saya nggak ada apa-apa. Ada udara, tapi ada udara. Bagaimana udara itu dibuat sehingga menjadi salah satu unsur yang menyebabkan kehidupan di bumi? Ya. Gimana bentuk udara itu gimana? Bagaimana udara itu dibuat sehingga menciptakan menjadi sebuah unsur yang membuat hidup di bumi, kehidupan di bumi. Karena tanpa adanya udara nggak ada kehidupan gitu ya. Ruang yang tanpa udara itu nggak akan ada kehidupan. Seperti contoh di luar angkasa. Di luar angkasa itu kan hampa, kosong, nggak ada udara. Maka di situ nggak akan ada kehidupan. Maka yang disebut alien dan lain sebagainya itu hanya sebuah mitos. Saya garis bawahi, itu hanya sebuah mitos. Tidak mungkin ada namanya alien dan lain sebagainya. Kenapa? Logikanya aja. Kita sebagai manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Kita sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad. Yang dengan adanya Nabi Muhammad, maka Allah menciptakan semua alam semesta ini. Kan gitu. Nabi Muhammad ada di bumi. Ya. Kemudian para nabi-nabi dulu, para utusan-utusan dulu itu semuanya diturunkan ke bumi. Bahkan Ka'bah itu ada di bumi. Maka Allah itu menciptakan
sesuatu itu mesti memiliki manfaat gitu, ada manfaatnya. Kemudian kalau semuanya itu tadi diciptakan di bumi, kemudian kenapa kok ada makhluk di luar angkasa, itu manfaatnya apa gitu? Kalau nggak hanya untuk mencari berita, mencari hal yang viral, untuk diviralkan, kemudian atau mungkin untuk mencari subscriber seperti saya ini. Ya. Jadi itu, maka itu nggak mungkin ada karena tidak ada udara. Maka bagaimana udara yang tidak ada itu tercipta, yang menciptakan sebuah kehidupan di muka bumi ini? Adakah yang bisa menciptakan udara tersebut selain Allah Subhanahu wa taala? Itu kita pikir bersama-sama. Kesepakatan bahwasanya nggak mungkin ada yang bisa menciptakan udara. Hal yang paling kecil udara. Agak besar sedikit semut. Coba semut yang sering saya contohkan gitu ya. Jadi semut itu makhluk yang kecil. Kemudian dia itu bisa mengangkat beban 10 kali lebih berat daripada berat tubuhnya, atau menarik benda 50 kali lebih berat daripada berat tubuhnya. Itu semut. Kira-kira bayangkan gimana sikile semut itu ya opo kuate, ngerti gitu. Kalau ada manusia bisa ngangkat 10 orang manusia seperti dia, itu wis hebat toh. Ono wong turu nih taleni kabeh semule 50 di bawah atau kuat. Wah, hebat ya. Kita kalah dengan semut. Gak mungkin bisa manusia seperti itu. Ya, tapi semut itu bisa. Oke, bagaimana semut yang kecil itu diciptakan dengan sebuah bentuk yang sangat sempurna kan gitu. Sehingga semua pekerjaan yang dibutuhkan oleh semut itu tercukupi dengan bentuk tubuh semut itu gitu. Kira-kira logikanya, apakah itu sebuah kebetulan? Tidak mungkin kebetulan. Kemudian kita lebih besar sedikit lagi. Contohnya seperti manusia. Manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Semua bentuk manusia itu adalah sesuai dengan sangat-sangat sempurna gitu ya. Kita pikir bersama-sama. Hidung kita. Kenapa kok hidung itu menghadap ke bawah? Bolongan irung itu kok di bawah? Andaikan saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan hidung yang naik ke atas. Itu kira-kira kalau hujan gimana? Nah, pilek paling ya. Hujan itu pilek. Atau mungkin bibir kita ada di depan, mulut ada di depan. Kalau mulut di belakang gimana? Kalau mangan masuk gini gitu. Kita memiliki 2 tangan, kita memiliki 2 kaki untuk berjalan. Kita dalam hidung itu ada bulu hidung, ono rambutnya, ini rambutku ketok ini. Maka semua yang ada dalam tubuh kita itu memiliki manfaat. Contohnya bulu hidung aja. Andai kan nggak ada bulu hidung ini, ketika kita naik sepeda itu pasti langsung kotoran itu langsung masuk ke hidung, yang akan masuk ke paru-paru kan gitu. Akan tapi untungnya Allah menciptakan bulu hidung yang itu bisa menyaring semua saringan seperti debu dan apapun itu bisa tersaring di bulu hidung itu. Kemudian kelet nang umbel. Kelet nang umbelnya metu hilang riji kan gitu. Umbel itu juga ada manfaatnya ternyata kan gitu. Karena umbel itu kan kelet atau lengket. Jadi setiap apa yang nempel itu kan kelet di situ kan gitu. Jadi nanti kalau sudah mengeras jadi opel kita lepas kan gitu. Ini kok bahasanya mulai seperti ini ya. Jadi ada manfaatnya. Setiap apa yang ada dalam tubuh kita itu memiliki manfaat. Rambut, mata, alis mata ini, bulu ketiak dan lain sebagainya. Coba kita pikirkan bersama, pikir sendiri aja lah. Karena itu banyak sekali manfaatnya. Dan semua bentuk itu sangat sempurna. Apakah hal itu kebetulan? Yang gitu pertanyaannya. Padahal manusia diciptakan dari mana? Dari sperma, dari mani dari berapa ratus ribu gitu ya insya Allah ya. Mani berjalan ke sel telur bareng-bareng, kompoi, budal bareng-bareng. Ternyata dari beberapa ribu itu banyak yang mati ya, mati tengah jalan, gak nyampe tengah jalan. Dan satu-satunya sel sperma yang bisa masuk ke sel telur, membuai sel telur itu menjadi sebuah manusia yang hidup seperti kita ini.
Jadi kita itu sudah seleksi sebenarnya. Jadi manusia itu sudah seleksi dari ribuan sperma itu tadi. Gitu loh. Subhanallah. Kalau dipikir-pikir itu kok bisa gitu. Ya. Apakah itu kebetulan? Allah itu menciptakan semua alam semesta ini mesti memiliki manfaatnya, memiliki manfaat. Dan itu kalau dipikir-pikir apakah sebuah kebetulan? Sekarang lebih besar lagi, kita ke bulan. Bulan beredar pada garis edarnya, mengelilingi bumi selama berapa hari saya nggak pernah ngitung, karena saya nggak pernah baca itu sekarang. Tapi bulan tuh nggak pernah sedikit pun bergeser dari garis etar itu. Andaikan bulan itu bergeser lebih mendekat ke bumi, maka ia akan tertarik oleh gravitasi bumi, nanti akan masuk ke atmosfer dan akan menabrak bumi, kan gitu. Kalau menjauh maka akan hilang dan keluar angkasa sana, karena tidak ada gaya tarik bumi. Bagaimana bisa bulan yang sejak ada dulu diciptakan sampai saat ini selalu berputar pada tempatnya? Apakah itu kebetulan? Kan gitu. Dan perlu kita garis bawahi bahwasanya tidak ada kebetulan itu yang sempurna. Tidak ada kebetulan yang sempurna. Maka sesuatu yang sempurna itu pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah zat yang maha sempurna. Logika kita seperti itu. Kita melempar bola dari sini ke toko di belakang saya itu. Di situ ada keranjang. Kita lempar des dari sini menghadap ke belakang des. Kok masuk? Itu namanya kebetulan. Kenapa? Karena saya coba lagi, gak mungkin bisa. Satu kali itu namanya kebetulan. Tapi bulan berputar setiap hari, matahari berputar setiap hari tanpa henti, tanpa ada telat 1 menit pun nggak pernah. Berputar terus, tempat yang sama, rotasinya ya. Kemudian bintang-bintang berputar terus. Kira-kira apakah itu kebetulan? Tak mungkin kebetulan. Padahal menurut teori zaman sekarang ini, adanya alam semesta, kita manusia, kemudian yang kecil tadi apa, semut, kemudian ada virus dan sebagainya yang kita sebutkan tadi, semua itu semua berasal dari sebuah ledakan Big Bang namanya. Dum. Maka terciptalah planet-planet dan bintang-bintangnya, satelit-satelitnya gitu. Dari sebuah ledakan Big Bang dung gitu. Ya, dengan proses yang sedemikian rupa sehingga menciptakan makhluk hidup ini dan sebagainya, sehingga terciptalah seperti sekarang ini. Itu secara teori sains seperti itu. Apakah itu kebetulan? Gitu. Tidak mungkin kebetulan. Maka ketika orang-orang seperti itu ditanya, bagaimana bisa bulan selalu beredar seperti itu, mereka hanya menjawab itu adalah sebuah kebetulan kosmik. Lihat aja di internet itu ya. Bahasa Inggrisnya apa itulah, kebetulan kosmik. Akan tapi kalau logika saya, gak ada kebetulan itu yang sempurna. Semua itu pasti ada yang menciptakan. Makanya banyak orang-orang peneliti itu yang tiba-tiba masuk Islam kan gitu. Mereka meyakini akan adanya Tuhan. Awalnya dia itu nggak percaya Tuhan, meyakini adanya Tuhan dan sebagainya. Kalau kita berpikir seperti itu menambah keyakinan kita. Maka kalau kita simpulkan tadi semua alam semesta ini ada yang menciptakan, maka pertanyaan satu, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Apakah yang menciptakan itu robot? Atau yang menciptakan itu profesor, super profesor membuat seperti semut itu aja nggak bisa. Ini kita masih berpikir tentang alam semesta ya. Belum kita memikirkan ayat Al-Quran ini. Ayat Al-Quran ini wah panjang ceritanya. Yang mana itu juga sebuah termasuk mukjizat dari Nabi Muhammad yang dapat kita saksikan sampai saat ini. Itu mungkin nanti aja atau besok atau lusa atau kapan ini. Ini satu dulu aja ini karena waktunya sudah 15 menit ini. Jadi super profesor, suatu profesornya profesor, intinya inti, ahlinya ahli, seperti siapa namanya super ahlinya ahli, itu nggak mungkin bisa menciptakan seperti semut. Apalagi seperti virus, menciptakan pohon, itu nggak ada
yang kita tahu ya, tiba-tiba pohon di hutan banyak itu nggak ada yang ngerawat, nggak sing ngemesi ya, tapi udah repot-repot dewe, sopo sing nguripi kan gitu. Logika kita siapa? Tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Gak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan di alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membahas Tuhan, coba diperbandingkan sendiri, silahkan perbandingkan sendiri. Nah, saya nggak menyalahkan ini, nggak, karena ini adalah channel Aero Perspektif kan gitu. Ini menurut perspektif saya. Mungkin ada dari agama lain, perbandingkan sendiri aja. Jadi gak mungkin ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu zat yang maha agung, zat yang maha kuasa, dan segala sifat-sifat baik agung miliknya. Maka kalau kita ingat seperti itu, maka pasti apa yang disambut oleh Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah wahyu Allah kan gitu. Kalau apa yang disebut oleh Al-Quran itu pasti benar adanya kan gitu, karena kita sepakat bahwa Allah itu ada. Dengan buktinya alam semesta ini nggak akan kebetulan kecuali tanpa ada yang pencipta. Maka semua janji Allah dalam Al-Quran, semua ancaman Allah dalam Al-Quran itu pasti ada. Kenapa? Karena adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Tuhan yang itu tadi. Allah menciptakan kita, menciptakan makhluk hidup lainnya, menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan sebagainya. Maka semua janji-janji Allah, semua ancaman-ancaman Allah, dan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu pasti ada, pasti benar. Maka jangan sampai kita itu menyamakan Al-Quran dengan sains. Jangan kita samakan Al-Quran dengan sains. Harusnya sains itu harus sama dengan Al-Quran. Itu menurut perspektif saya. Karena sains nggak bisa menjelaskan kenapa bulan bisa berputar setiap tepat waktu. Selama mulai zaman dulu sampai sekarang nggak pernah berhenti. Gak bisa sains menjelaskan hal itu. Mereka hanya mengatakan kebetulan kosmik dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan dengan sedetail-detailnya, menjelaskan bahwasanya semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, tapi kalau menurut perspektif dari para mungkin saintis gitu ya, itu karena saya bukan saintis, jadi saya nggak memahami konsep dari saintis seperti apa kan, tapi mungkin mereka punya pendapat sendiri yang itu mungkin saya nggak mengetahuinya kan gitu. Tapi secara logika saya, menurut perspektif saya, pendapat saya, sudut pandang saya, itu gak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dipikir secara logika, karena kita manusia diciptakan oleh Allah, dibekali akal pikiran. Yang mana dengan akal pikiran itu kita bisa mengetahui siapa pembuat kita, siapa Tuhan kita. Nah, gitu. Jadi kita coba berpikir itu. Jadi kalau alam semesta ini ada, menunjukkan bahwa ada yang membuat, kemudian pasti apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu pasti ada. Maka surga itu ada, neraka itu ada, alam akhirat, alam kubur dan sebagainya itu mesti ada, mizan, siratul mustaqim dan sebagainya itu pasti ada. Kiamat itu pasti ada, kematian itu pasti ada. Ghaib, alam ghaib itu pasti ada. Maka yang terpenting ketika kita sudah bertafakur menggunakan pemikiran kita, akan kita tadi sudah sepakati bersama bahwasanya Allah itu ada, menciptakan alam semesta ini buktinya, ya kan. Kemudian semua janji Allah itu pasti akan terjadi. Maka yang terpenting bagi kita, kalau kita sudah tahu bahwa ada surga dan ada neraka, maka kira-kira kita takut apa enggak gitu. Kira-kira kita takut apa enggak? Ketika mungkin seperti sekarang kita berpikir kita takut ya, kita itu merasa takut. Kita itu selalu berharap ingin masuk surga kan gitu. Kita takut untuk masuk neraka. Kita selalu berpikir seperti itu. Akan tapi kadang mungkin sudah selesai saya live streaming seperti ini, sudah selesai, saya ngopi rokokan, kadang itu lupa gitu. Lupa, murah-murah mungkin ya pernah melakukan dosa apa-apa gitu lagi.
Tapi mana yang namanya manusia seperti itu. Makanya kita sering-sering berpikir, tafakur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu bisa meyakinkan kita. Maaf ini suaranya bising, banyak sepeda yang lewat itu, jadi agak bising. Dan semoga itu nggak mengurangi pemahaman kita semuanya, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang ahli tafakur ya. Kita itu senantiasa tafakur agar itu bisa menambah keyakinan kita. Dan karena waktunya sudah 21 menit, ini kayaknya sudah kepanjangan, jadi saya akhiri. Dan mungkin itu aja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada masukan silahkan masukkan di komentar di bawah, kalau nggak ada ya sudah diakhiri aja gitu. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran ini shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.